Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gas TV Channel. Buat yang baru menyimak channel ini, silakan disimak ya. Silakan ditonton bila manfaat atau bila nggak mengganggu, silakan ditonton dan jangan lupa like-nya ya, subscribe-nya ditunggu buat support channel saya ini ya. Video kali ini saya akan sharing tentang motor Suzuki Hayate ya, karena saya makanya Suzuki Hayate, jadi nggak jauh dari seputaran motor yang saya pakai ya. Kebetulan saya ini pernah mengulas tentang perubahan di area stang ya, area kemudi dari motor ini ya. Yang sebelumnya itu ada batoknya ya, seperti layaknya motor yang lain, matic yang lain. Jadi saya mencoba merubah dengan berbagai alasan, dengan beberapa alasan ya. Jadi yang pertama, saya dari segi fungsional, saya pribadi kalau yang standarnya Hayate itu buat saya terlalu melebar ya. Jadi kalau di tangan tuh ada apa sih istilahnya, melebar lah intinya lah, tinggi, rada melebar. Jadi buat saya pribadi kurang pas di ini ya, di genggaman. Terbukti saya beberapa kali itu hampir mengalami lepas kemudi ya, karena kena polisi tidur ya. Jadi lagi rada kencang, kita kasih jalan aja ya. Oke, siapa? Jadi kita punya inilah ya, jiwa biker jiwa biker yang baik ya. Jadi mengutamakan yang ingin menyeberang gitu aja sih kalau saya sih, karena kapan waktunya juga kita pasti akan berada di posisi yang seperti itu ya, pasti kita akan ngalamin. Lanjut ya. Yang pertama, saya tadi bilang stangnya terlalu lebar, walaupun tinggi nyaman, tapi tinggi tapi lebar gitu loh. Mungkin buat beberapa pengguna nggak masalah ya, nggak masalah, karena karakter berkendara orang-orang itu pasti beda ya. Kadang tipe A, tipe B gitu ya, jadi beda-beda lah. Nah, saya inisiatif untuk merubah stangnya ya, dan mencoba hal yang lain lah. Jadi intinya pengen tampilan yang agak beda dari standarnya. Akhirnya saya putuskan buat mengganti stang ini. Saya terinspirasi dengan X-Red ya, pertama ya. X-Red ini, maaf ya, kotor belum sempat dicuci. Nah, lanjut ya. Jadi keputusan saya mengganti stang ini atas dasar itu. Yang pertama, fungsinya ya. Jadi saya lebih ergonomi. Saya sebelumnya pernah pakai Vixen sebelumnya ya. Jadi saya merasa Vixen itu stangnya buat saya pas di genggaman. Akhirnya saya coba ini ya, mengaplikasikan ke motor ini ya. Dan ini juga ini konsepnya ini gado-gado ya. Kalau saya bilang itu gado-gado, karena ini nggak pure X-Red ataupun Vixen ya, ini campuran ya teman-teman ya. Kita coba bahas ya. Yang pertama, stang. Ini stangnya punya Vixen R 155 ya, warnanya udah pakai dop ya. Speedometer punya X-Red yang lama, X-Red All. Visornya saya pakai punya Aero 125. Dan lampu sennya ini beberapa motor Yamaha pakai ya, cuman ini kebetulan saya dapet sennya R15 saya soalnya nggak terlalu ini ya, saya kadang masalah budget itu pikir-pikir ya, gimana caranya budgetnya minim tapi hasil maksimal gitu. Jadi saya cari-cari barang murah second ya jadi lampu sennya second ya, R15 second, R15 yang lama. Jadi mikanya itu masih semok ya, semok atau apa itu yang rada gelap.
Nah itu, jadi saya pasnya seperti itu ya. Jadi ini ada part-part baru, ada part-part second ya. Ini racer punya Vino, cover stang punya X-Ray 125, dudukan stangnya di dalam sini punya Air 125. Nah untuk enaknya di Hayate itu gini ya, kalau kita modif seperti ini kita nggak terlalu banyak yang dirubah ya, karena ini saklarnya ini udah misah ya. Ini misah kanan kiri tuh misah nih, jadi kita enak nggak usah beli saklar lagi ya. Jadi udah tinggal pasang. Ini juga warna hitam, handle rem hitam, kanan kiri hitam ya. Jadi udah, kalau saya bilang itu lumayan mendukung buat project penggantian area kemudi ya. Nah seperti itu ya. Kemudian apa sih enaknya pakai ini ya, pakai stang ini? Mungkin ada yang nanya apa itu tambah tinggi atau gimana. Nah saya jelasin ya. Kalau yang saya rasakan dan saya amati sebelum pasang ya, jadi saya samain dulu antara orinya dengan stang ini ya. Saya samain itu malah sepertinya lebih tinggi standarnya ya, lebih tinggi standarnya, karena ternyata itu stangnya doang tinggi ya, stang Hayate ya. Jadi seperti itu, tinggi, cuma rada ngelebar penganten guling. Kita putar balik aja ya. Depan saya ini kantor DPRD Kota Karawang. Kita lewat sini aja ya. Nah kantor Bupati, komplek kantor Bupati Karawang. Asik ya teman-teman sini ya. Menjelang Agustusan meriah dengan bermacam bendera. Kita ambil kiri sambil ngetes gimana review feel-nya pakai stang seperti ini ya, stang naked. Kalau buat saya pribadi ini buat saya yang naikin ya, yang di atasnya itu, jadi saya merasa kayak motor kekinian ya, motor kekinian seperti itu ya. Dan yang paling utama sih saya senangnya itu stangnya itu rada nakuk ke dalam ya. Jadi inilah jelasinnya ya. Jadi lebih enak. Kalau Hayate kan sepertinya rada ini lurus ya, rada lurus, ini kan ada ke dalam gitu. Jadi pas buat saya. Dan mungkin ini nextnya ini saya copot ya, saya pasang jalur stang, karena ini kan stang fiction. Jadi stang fiction kan standarnya ada jalur stangnya ya, karena di dalamnya udah ada ulirnya. Jadi tinggal pasang nantinya kapan-kapan kalau udah ini ada dana. Kita coba ya, biar mungkin lebih stabil dalam berkendara ya, biar gak geter lah. Ini juga loop ini Suzuki gak geter juga ya, asik sih kalau saya bilang. Nah seperti itu. Nah sebenarnya ini rada anehnya itu penempatan lampu sen ya. Jadi tadinya saya mencoba berpikiran ini pakai lampu sen standar ataupun ini ya. Ternyata saya putusin buat sekalian aja lah, karena di sini udah ada dudukan lampu sen. Ya udah saya lanjutin. Ini buat kalian pengen mencoba ya, atau pengen tahu sekedar informasi aja. Buat pemasangan itu ada beberapa yang diakalin ya. Yang pertama itu kita harus ngorbanin stangnya ya, dudukan stang maksud saya. Kalau stang ini kan bisa, kalau dudukan stang ini kan punya R125 itu kita potong ya, kita custom dengan bagian bawah dari stang orinya Hayate ya, seperti nanti ada di foto ya. Jadi saya garap sendiri, saya akal-akalin sendiri ya. Jadi di custom bagian bawahnya biar bisa dikunci itu memanfaatkan potongan bagian bawah stang Suzuki Hayate. Jadi seperti itu.
kita las, kita paskan dulu ya, pasin dulu ya, kita pasang dulu, maksudnya sebelum dilas kita pasin dulu di stangnya. Setelah udah center, udah pas, baru kita las titik ya, kemudian kita lanjut dengan pengelasan full seperti itu ya. Jadi feelnya sih saya dapat yang ini ya, seperti ini ya, jadi lebih nyaman, lebih pede. Dan yang merasa asik itu yang nyemplak ya, pengendara ya. Kalau yang lihat mungkin norak atau gimana ya, terserah lah, urusan yang melihat ya. Kita kan punya persepsi beda-beda, punya selera beda-beda dalam hal apa namanya, mengurusi tunggangan kita ya. Yang merasakan enak enggaknya itu kan kita, gitulah, simpelnya seperti itu. Jadi banyak yang pakai ini sih, stang-stang custom ya, cuman saya milih dengan custom demikian yang tadi saya jelasin ya. Buat rincian biayanya itu aduh susah ya, maksudnya saya lupa harga-harganya karena ini udah beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang juga mungkin udah pada naik, karena saya beli di yang part-part Yamaha itu saya beli di dealer resmi ya, dealer resmi, inden, nunggu sekitar seminggu lebih lah, tergantung partnya gitu kan. Sama part-part second saya apa namanya, gabungin lah. Jadi saya nggak lihat apa namanya harus baru semua, enggak juga, karena kita sesuaikan dengan dana ya, jangan sampai memberatkan, membebani ekonomi kita kayak gitu teman. Nah terakhir tuh depan sini ada ini, saya kasih logo Suzuki, logo Suzuki. Jadi biar terlihat Suzuki-nya ya. Kita kiri karena kita lebar ya, nggak apa-apa ya, misal nggak pantas jangan ditiru. Oke, mungkin sementara itu dulu yang saya bisa jelasin ya tentang perubahan stang Hayata ini ya, dari standar jadi seperti ini. Satu lagi, ini speedometer itu tinggal colok di jarumnya ya, maksudnya kabel speedo saya nggak ganti ya, emang orinya Suzuki Hayate, karena ternyata ulirnya itu sama, jadi masuk ke soket-soket itu sama ya, cuman kita harus menyesuaikan soket kelistrikannya aja. Soket kelistrikan kita samain ya, yang mana lampu sen, ini kan dari lampu sen, lampu jauh ini nggak kepake ini ya, yang kuning itu lampu injeksi nggak kepake, dan jarum bensin juga ini fungsi ya. Walaupun saya bilang ini nggak akurat, kenapa? Karena nggak terlalu sesuai ya, nggak full akurat ya. Dibilang nggak akurat juga nggak juga, ini membantu banget. Ada beda tipis lah, maksudnya kelihatannya bensin udah tipis ya, tapi kadang tipis banget gitu loh, jadi ada selisih seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Barangkali teman-teman ada yang mencoba pergantian stang lain, silahkan di share ya, di komen ya. Kita saling berbagi lah tentang apa namanya, tunggangan kita ya. Satu hobi, intinya satu hobi. Saya sih nggak memandang motor apa, merek apa gitu ya, artinya kita enjoy lah. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin barangkali ada yang belum saya jelasin, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya kita tanya yang lebih tahu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Salam pecinta otomotif. Ini bingung nih. Salam Suzuki lover. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.